Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Son Afif Alfa Said Zakaria dengan NIM 0536497703. Program studi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Purwokerto. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3, struktur data. Oke. Ya, ini codingannya dan ini soalnya. Oke. Tiga. Nomor 1, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lalu, lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS atau Depth First Search. Dan yang ketiga, jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan secara rinci prosesnya. Ya. Kita mulai dari DFS. Ya. Oke. DFS adalah algoritma penelusuran graf yang mengeksplorasi sedalam mungkin setiap cabang sebelum melakukan backtracking. DFS dapat diimplementasikan secara rekursif atau menggunakan flag. Tujuan pada tugas ini yaitu mencari node yang memiliki nilai yang sama dengan target N. Jika ditemukan, tampilkan jalur node awal ke node target. Struktur utama adalah visited set, menandai node yang sudah dikunci untuk menghindari siklus. Adjacency list merepresentasikan graf. Ini graf. Ada path atau list. Ini. Lalu call stack rekursi menelusuri kedalaman. Ya. Oke, kita pakai node values. Value.put to key A1, A2, A3 sampai A8. Ada angka value-nya sama sampai ke bawah, yaitu 10, 22, 5, 17, 8, 30, 2, 24. Lalu create graph.put dalam kurung key titik 2, ini sama ya ke bawahnya, yaitu A1, A2, A3, A4 sampai A8. Lalu kita panggil array.slist kurung buka A4, A5, ini A2, A3 sama slistnya sampai bawah sampai A8. Lalu kita panggil scanner sc sama dengan new scanner. Lalu dalam kurung system.in. Lalu selanjutnya ada system.out.printin. Ini untuk manggil node dan value-nya mereka. Lalu ditambah value. Ini titik 2 apostrof sama kurung tutup kurung titik koma.
sama pakai print. Ini sistem print out, print tapi tidak pakai in, yang atas pakai, yang bawah enggak. Lalu dalam apostrof masukkan nilai yang dicari n dalam kurung n. Kita panggil integer n, scanner, next integer. Ini starting A1 karena memang urutannya dari A1. Lalu lanjut list dalam kurung string trace. Ini ya trace. Sama dengan new array list lebih dari kurung buka kurung tutup titik koma. Ini sama kayak yang atas, list string visit sama dengan new array list kurang lebih dari kurung buka kurung tutup titik koma. Lalu kita panggil boolean found sama dengan dfs start dalam kurung start, end, trace, visited titik koma. Lalu system.out.printin ini add dalam kurung apostrof dan garis miring n strip spasi dfs trace strip apostrof kurung tutup titik koma. Kita panggil for dalam kurung string s titik 2 trace kurung tutup system.out.printin dalam kurung s titik koma. Lalu kita panggil visitnya order tambah visited. Jadi yang order yang diminta atau yang pernah dikunjungi ditambah kunjungan yang diminta gitu ya. Lalu kita panggil if tidak ditemukan system.out.printin dalam kurung apostrof, ini apostrof result titik 2 value apostrof lagi plus n plus apostrof not found in graph titik apostrof kurung tutup titik koma. Lalu kita panggil else system.out.printin dalam kurung apostrof result titik 2 value apostrof lagi plus n plus apostrof found atau ditemukan titik apostrof lagi kurung tutup titik koma. Lalu ini ada kurung kurawal sebagai penutupnya. Oke, putaran. Ya, notes and their values A1 10, A2 22, A3 5, A4 17, A5 8, A6 30, A7 2, A8 14. Nah, masukkan nilai yang dicari atau n-nya. N-nya itu maksudnya angka. Jadi kita misalkan 17. Nah, DFS-nya ketemu nih. Visit order A1, A2, A4. Result-nya value 17 ditemukan. Nah, kita coba yang tidak ditemukan ya. Sekarang kita coba yang tidak ditemukan, misalnya 4. Salah.
misalnya 4. Nah, visit order A1, A2, A4, A5, A7, A3, A6, A8. Result atau hasil value 4 not found, artinya tidak diketemukan di grafnya. Oke. Lalu BFS adalah algoritma penelusuran graf yang mengeksplorasi graf secara melebar berdasarkan jarak level sebuah tetangga suatu node dieksplorasi sebelum melanjutkan ke level berikutnya. BFS menggunakan queue atau antrian. Tujuan pada tugas ini menemukan node dengan nilai target n dan memberikan jalur dari node awal ke node target. BFS ideal untuk menemukan jalur dengan jumlah edge terpendek pada graf tak berbobot. Struktur data utamanya ada queue, menyimpan node yang akan diproses atau FO. Yang kedua, ada visited atau set, menandai node telah dikunjungi. Lalu ada parent map, yaitu menyimpan induk setiap node yang merekonstruksi path. Lalu ada algoritma masukkan node awal ke queue, tandai visit parent start sama dengan 0. Selama queue tidak kosong, ambil DQ node paling depan. Cek apakah node tersebut bernilai target n. Jika iya, rekonstruksi path lewat parent dan selesai. Jika bukan, masukkan semua tetangga yang belum visited ke queue, tandai visited, dan set parent mereka ke node saat ini. Yang kelima, ulangi hingga queue kosong atau target ditemukan. Oke, ini codingannya sudah saya buat. Ada value dot put nya dari A1 sampai A8, value-nya dari 10, 22, 5, 17, 8, 30, 2, 14. Lalu grafnya juga sama, A1 sampai A8. Tapi ini A2, A3, A1, A4, A5, A1, A6, A5, A7, A2, A8, A3, A8, A4, A5, dan A6. Ya, seperti ini ya codingannya. Lalu kita coba. Oke. Di sini ada nodes and their values. A1 10, A2 22, A3 5, A4 17, A5 8, A6 30, A8 14. Masukkan nilai yang dicari. Kita cari dun yang nodes-nya tuh ada di graf. Oke. Kita cari dulu 8 misalkan. Nah, value 8 found, artinya bisa ditemukan karena ada di sini. Nih, ada di mana? Value 8 ada di A5. Ya. Lalu kita cari yang tidak ditemukan. Kita pakai 7 misalkan.
Nah, resultnya atau hasil value 7 tidak ditemukan di graf karena tidak ada di DQ. DQ A6 juga tidak ditemukan, A7 tidak ditemukan, A8 juga tidak, jadi tidak ditemukan. Gunakan DFS ketika Anda perlu menelusuri semua node atau semua jalur sampai kedalaman tertentu. Yang kedua, memory stuck atau rekursi tidak menjadi masalah besar. Dan yang ketiga, mencari solusi yang berada jauh di belakang suatu cabang yang sempit. Nah, sekarang ke BFS. Gunakan BFS ketika Anda membutuhkan jalur terpendek dalam graf tak berbobot. Yang kedua, graf relatif lebar dan Anda ingin batasan level. Dan yang ketiga, untuk Q masih memadai. Demikian presentasi singkat dari saya mengenai implementasi DFS dan DFS dan BFS pada graf node 8. Intinya kedua algoritma berguna dan pemilihannya bergantung pada kebutuhan soal. Kebutuhan soalnya apa? Kedalaman eksplorasi dan jalur terpendek. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.